Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa di mata kuliah Ilmu Tauhid. Hari ini kita akan pahami bersama terkait materi akal dan hukum akal. Bagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan adat, hukum adat, menciptakan akal, kemudian hukum akal. Tujuannya adalah agar dengan dua fasilitas tersebut manusia sampai kepada pengetahuan adanya Allah. Atau dalam kata lain, agar manusia sampai kepada tauhid. Hari ini kita akan pahami bersama bagaimana peran akal menjadi fasilitas bagi manusia sehingga manusia tersebut memiliki tauhidullah. Mari kita lihat di bahan ajar yang sudah Bapak share. Nah, ini ada pasal ke-8 tentang hukum akal ya. Kita akan definisikan terlebih dahulu apa itu akal. Akal itu sirrun ruhaniyun tudrikun nafsul ulumad daruriyata wan nadariyata wa mahallul qalbu wa nuruhu fid dimagi wa ibtida'uhu min hini nafhir ruhi fil janini wa awwalu kamalihil hulub. Aibi wa awwal suha aidi Yang disebut dengan akal itu adalah bisa atau sinar yang sangat lembut, yang dengan sinar atau cahaya tersebut seseorang bisa memahami ilmu, gitu ya, baik ilmu yang mudah ataupun ilmu yang sulit. Dan tempat akal itu adalah hati. Cahayanya ada di otak ya. Wabtida'uhu min hina nafhiru, dan mulai adanya akal itu adalah sejak ditiupkannya ruh. Dan awal kesempurnaan akal itu adalah ketika kita sudah mencapai usia balik. Itu definisi akal. Yang paling inti dari definisi akal itu bahwa akal itu punya kemampuan untuk menangkap berbagai pengetahuan, baik pengetahuan yang dianggap mudah ataupun pengetahuan yang dianggap sulit. Dan tempat akal itu di hati ya. Wa mahalluhu al-qalbu, tempatnya di hati. Sementara otak itu ya tempat cahaya akal ya. Sehingga kalau orang berpikir biasanya kan ini ya, megangnya ke kening ya, ke tempat di mana sinar atau cahaya akal tersebut berada. Padahal sebetulnya orang berpikir itu bukan dengan kepalanya tapi dengan hatinya, karena akal itu sendiri tempatnya adalah di dalam hati. Kemudian ada beberapa ungkapan yang sering menggunakan kata akal, padahal yang dimaksud bukanlah akal. Misalkan ya, ada ungkapan menggunakan kata-kata akal, padahal yang dimaksud adalah pikiran, gitu ya. Misalkan kita sering temukan orang gunakan akalmu, nah, maksudnya gunakan pikiranmu. Atau akal yang berarti adat. Misalkan ketika ada kayu yang dibakar gitu ya, ada kayu kering didekatkan dengan api kemudian tidak terbakar, maka muncul kata-kata tidak masuk akal. Nah, maksud tidak masuk akal di sana adalah ya bahwa tidak sesuai dengan hukum adat. Tidak ada akal yang berarti pintar. Sering kita temukan misalkan kata-kata
Bahkan anak itu boleh juga, artinya adalah anak yang pintar. Kemudian ada akal yang berarti dewasa. Biasa kita temukan anak kecil itu belum punya akal, padahal akal sudah ada ya. Nah, ketika kata-kata itu maka artinya adalah anak tersebut belum dewasa. Itu penggunaan kata-kata maksudnya adalah bukan akal secara hakikat, akal yang akan dibahas dalam pembahasan kita hari ini. Kemudian kita lihat pembagian akal. Akal itu ada dua macam. Akal gorizi, akal yang daya kekuatan untuk mengerti adanya Allah. Sebelum Bapak lanjutkan, ini mood saja ya. Supaya dilakukan semuanya. Baik, pembagian akal sekali lagi ada yang disebut dengan akal gorizi. Akal gorizi itu adalah akal yang punya daya kekuatan untuk mengerti adanya Allah. Ya, dengan akal tersebut orang akan sampai kepada pengetahuan adanya Allah. Ya. Yang kedua ada yang disebut dengan akal tobi'i. Akal tobi'i itu akal yang tidak mempunyai daya kemampuan untuk mengetahui adanya Allah. Akal tersebut hanya mampu untuk mengantarkan pemiliknya itu mencapai tujuan-tujuannya saja. Seperti misalkan akal atau otak yang dimiliki oleh hewan ya. Akal tubuh ini sering juga disebut dengan dengan insting ya, dengan insting. Dengan demikian akal gorizi itu hanyalah akal yang dimiliki oleh manusia gitu ya. Sehingga ketika manusia dia tidak menggunakan akalnya, maka derajat manusia itu menjadi turun ya, menjadi turun di bawah makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ini Allah ungkapkan dalam surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad darabna li jahannama katsirum minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah perumpamakan manusia yang tidak menggunakan potensi akalnya, mereka seperti binatang ternak ya, seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan mereka lebih sesat, lebih hina ketimbang binatang ternak itu sendiri. Ya, itu manusia yang tidak menggunakan akal gorizi. Kemudian kita lihat definisi hukum akal. Definisi hukum akal, isbatu amrin bi amrin au nafihu anhu min ghairi tawakkufin ala tikrarin wala wad'il wadi'i wala istinadi ila syar'i. Jadi yang disebut dengan hukum akal adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya tanpa harus menunggu adanya pengulangan. Yang disebut pengulangan di sini adalah apa yang terjadi secara kebiasaan menurut hukum adat gitu ya. Dan tanpa menunggu adanya ketetapan syarak.
Jadi akal bisa menetapkan sesuatu tanpa menunggu hukum kebiasaan, juga tanpa menunggu adanya penetapan hukum syara. Nah, dari sinilah ini di aliran teologi Islam itu ada berbagai pendapat gitu ya terkait dengan kemampuan akal ini. Misalkan aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa dengan akalnya manusia bisa sampai kepada pengetahuan adanya Tuhan. Dengan akalnya manusia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, sehingga karena akalnya itulah manusia berhak untuk mendapatkan pahala dan manusia berhak untuk mendapatkan siksa. Kapan manusia mendapatkan pahala? Manusia mendapatkan pahala itu pada saat dia menggunakan akalnya. Kapan dia berhak untuk mendapatkan siksa? Yaitu pada saat dia tidak menggunakan akalnya. Jadi sekalipun orang hidup di pedalaman, ya, belum ada dakwah masuk ke sana, tapi karena dia sudah punya akal, dan dengan akal itu dia punya kemampuan untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah, kemudian mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, sehingga dalam pandangan Mu'tazilah dia berhak untuk mendapatkan pahala atas kebaikan-kebaikan yang dia lakukan dan dia berhak mendapatkan siksa atas keburukan-keburukan yang ia lakukan. Berbeda dengan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, kalau Asy'ariyah dan Maturidiyah itu berpandangan bahwa tidak cukup dengan akal, ya, tidak cukup dengan akal, tapi tetap akal itu memerlukan memerlukan syara, memerlukan tuntunan hukum syara untuk sampai kepada pengetahuan adanya Allah, adanya Tuhan atau tauhidullah. Jadi sekali lagi penetapan hukum akal itu tidak harus menunggu kepada kebiasaan yang terjadi, juga tidak harus menunggu terhadap ketetapan syara. Artinya seandainya Al-Quran tidak diturunkan, ya, maka karena Allah sudah memberikan akal pada diri manusia, maka manusia tersebut akan sampai kepada tauhidullah ketika dia menggunakan potensi akalnya dengan baik. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan tadi ya. Jadi luar biasanya Allah menciptakan akal. Contoh misalkan orang yang menggunakan akalnya dengan baik dan sampai kepada pengetahuan adanya Allah atau adanya Tuhan. Seperti misalkan Aristoteles ya. Aristoteles itu dia memperhatikan apa yang terjadi di alam semesta. Kemudian dia memperhatikan bahwa semua yang ada di alam semesta itu begitu teratur. Nah, itu kan berangkat dari hukum adat gitu ya, adanya keteraturan, kemudian semuanya pasti bersebab, maka dia gunakan akalnya. Terus bertanya, dan dalam pendapat akalnya tidak mungkin, nah ini tidak ada yang mengaturnya. Ketika melihat keteraturan, tidak mungkin, tidak ada yang mengaturnya, sehingga sampailah kepada kesimpulan bahwa ada kausa awal, ada penyebab awal, ada al-muharrikul awal, ada penggerak pertamanya.
Who is God? Dia adalah Tuhan, gitu ya. Kita diberangkat dari hukum adat, hukum alam, kemudian dicerna oleh akal, terus membuat pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya sampailah kepada kesimpulan bahwa di balik semua yang terjadi di alam semesta ini ada aktor yang maha luar biasa yang diistilahkan dengan God atau Tuhan, ya. Karena kalau kita perhatikan hubungan hukum adat misalkan terus ditelusuri pada akhirnya akan sampai kepada titik jenuhnya di mana tidak bisa menjawab lagi pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sana peran akal itu muncul, peran akal itu memainkan perannya, yang kemudian ya sampailah kepada pengetahuan-pengetahuan yang di luar pengetahuan adat tersebut. Peran akal dalam mengantarkan manusia sampai kepada tauhidullah itu sangatlah besar. Jadi akal itu kalau bisa kita katakan akal itu adalah modal seseorang untuk sampai kepada tauhidullah. Kalau kita tanya misalkan dari mana kita tahu tauhidullah? Kemudian kita jawab, saya tahu tauhidullah itu dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, gitu ya. Pengimanan terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah itu menunggu iman dulu kepada Allah. Setelah iman kepada Allah, maka kita akan mengimani Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan beriman kepada Allah itu menunggu penerimaan akal kita, gitu ya. Iman kepada Allah dan Rasulnya menunggu penerimaan akal kita, yang kemudian setelah kita beriman kepada Allah, kita mengimani Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, di dalam Al-Quran dan Al-Hadis tersebut terdapat tuntunan-tuntunan, terdapat ajaran-ajaran yang mengantarkan manusia untuk sampai kepada tauhidullah. Jadi fungsi dari syara, fungsi dari Al-Quran dan Hadis terkait dengan tauhidullah ini adalah sebagai pembimbing akal, ya, sebagai pembimbing akal untuk mencapai tujuan tauhidullah tersebut. Mungkin bagi kita yang hidup di kalangan Muslim, ya, di lingkungan umat Islam, ini kan peran akal itu tidak begitu terasa, ya, karena sejak lahir kita hidup di lingkungan orang-orang yang beriman, dan di antara yang diimani adalah Al-Quran dan As-Sunnah, dan di Al-Quran dan As-Sunnah tersebut dimuat berbagai keyakinan-keyakinan yang harus dimiliki. Jadi kita langsung saja belajar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Namun bagi orang-orang yang hidup tidak di lingkungan umat Islam, tentu peran akal ini akan sangat sentral sekali, gitu ya. Kalau kita baca misalkan kisah-kisah mu'alaf, ya, rata-rata mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam itu adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, ya. Mereka berpikir, misalkan ada ahli fisika, ya, ada fisikawan, kemudian ada dokter, gitu ya. Pokoknya yang gelarnya tinggi-tinggi, ada profesor, ada di bidang saraf, di bidang lain-lain. Nah, itu kan mereka sehari-harinya bergelut dengan hukum alam, ya, hukum adat. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan keberadaan hukum alam tersebut. Sehingga terus mereka mencari jawaban-jawaban, sehingga sampailah mereka misalkan mencari jawaban dari berbagai sumber ajaran agama. Agama yang mereka pelajari bukan hanya agama Islam saja, mereka Hindu, Buddha, Kristen, dan lain sebagainya. Kemudian mereka temukan kepuasan jawabannya di dalam ajaran Islam, gitu ya, di dalam Al-Quran, sehingga menjadikan mereka beriman, menjadikan mereka bertauhidullah.
Makanya bisa dipastikan kalau ada orang non-Muslim kemudian dia masuk Islam, itu adalah orang yang terbaik. Itu adalah orang yang tercerdas di kalangan mereka, gitu ya. Tapi sebaliknya, kalau ada orang Islam kemudian murtad, itu bisa dipastikan bahwa itu adalah orang yang terjelek di kalangan umat Islam itu sendiri. Jadi sebetulnya nggak usah khawatir, gitu ya. Ketika lihat orang murtad, kita nggak usah khawatir, oh itu orang yang terburuk dari kalangan umat Islam, gitu ya. Ketika ada orang non-Muslim masuk Islam, bisa kita pastikan bahwa mereka adalah orang yang hebat, orang yang luar biasa. Karena perjuangannya begitu kuat, gitu ya. Mereka hidup di lingkungan bukan lingkungan umat Islam. Yang mereka geluti adalah ilmu adat, gitu ya. Ilmu yang terkait dengan hukum alam. Terus dia gunakan akalnya secara maksimal. Sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh hukum alam tersebut. Lalu sampailah kepada pengetahuan tauhidul. Kemudian ini nanti akal ini akan dijadikan sebagai argumen, gitu ya, dalam menetapkan tauhidul. Akal ini akan dijadikan salah satu fondasi dalam menetapkan dalil-dalil tentang tauhidullah, tentang akidah Islam. Nah, kalau kita lihat nanti bahwa dalil akal itu ada dua macam. Ada dalil akli ijmali, ada dalil akli tafsili, ya. Dalil akli ijmali adalah dalil akal yang global saja, general saja, dan sifatnya sangat sederhana. Dan hukum mengetahui dalil ijmali, dalil akli ijmali terkait dengan akidah Islamiyah, itu hukumnya adalah fardu ain. Artinya fardu ain itu kewajiban bagi seluruh orang yang mengaku dirinya bahwa dia adalah seorang muslim. Contoh misalkan dalil akli ijmali. Ketika kita ditanya, apakah kamu meyakini Allah itu ada? Ya, saya yakin Allah itu ada. Kemudian ditanya lagi, apa dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu ada? Maka kita jawab, bukti atau dalil adanya Allah ada, adanya alam semesta. Itu adalah dalil akli ijmali, gitu ya. Jadi yang dimuat dalam kitab Tijan Ad-Daruri yang berupa dalil-dalil akli, itu kategorinya adalah dalil akli ijmali. Dalil akli yang diungkapkan secara global, yang sederhana, gitu ya. Dan itulah yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim dalam hal membangun argumentasi berdasarkan akal. Ada lagi dalil akli tafsili. Nah, kalau dalil akli tafsili itu dalil akli dalam rangka membangun keyakinan, dan itu bentuknya sangat rinci, gitu ya. Kalau fisikawan misalkan ditanya, apakah saudara meyakini adanya Allah? Ya, saya yakin adanya Allah. Dia berangkat dari sesuatu yang sangat kecil, gitu ya. Misalkan dari hasil penelitiannya, terus sampai hukum adat itu mentok, tidak ada jawaban-jawabannya, dan pada akhirnya sampailah kepada kesimpulan bahwa di balik semua yang ada itu ada al-muharrikul awal, ada kausa awalnya, yaitu God, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya, kemudian kita lihat pembahasan berikutnya ada
hubungan antara hukum syara dengan hukum akal. Tadi sudah kita bahas bahwa akal itu adalah modal utama bagi seseorang untuk sampai kepada pengetahuan adanya Tuhan. Untuk sampai kepada pengetahuan adanya Allah. Bahkan karena saking luar biasanya akal ini, seandainya Al-Quran dan As-Sunnah tidak diturunkan, maka akal ini akan mampu mengetahui adanya Allah, akan mampu mengetahui adanya Tuhan. Tapi karena bentuk kasih sayang Allah, maka di samping Allah berikan bekal potensi akal kepada manusia, Allah juga turunkan apa? Turunkan Al-Quran dan As-Sunnah yang kita katakan syara gitu ya, hukum syara, hukum yang di dalamnya terdapat hukum-hukum Allah dan Rasulnya, yang di dalamnya memuat ajaran-ajaran yang harus kita yakini. Nah, dengan demikian hubungan hukum syara dengan hukum akal, hukum syara itu sebagai kontrol, ya, sebagai kontrol terhadap hukum akal, sebagai pembimbing terhadap hukum akal dalam upayanya untuk sampai kepada tauhidullah. Kan kadang kalau tidak dibimbing, kalau tidak dikontrol, akal itu akan liar gitu ya. Akal itu akan liar. Tapi ketika dia dikontrol oleh syara, oleh Al-Quran dan As-Sunnah, jadi akal menjadi tidak liar. Dan ketika ada perbenturan antara hukum akal dengan syara, maka yang dimenangkan adalah syara. Nah, contoh misalkan yadullahi fauqa aidihim. Ada ayat yang berbunyi seperti itu, gitu ya. Ini kalau hanya dipahami oleh akal, ayat ini menggambarkan bahwa Allah itu punya tangan, gitu ya. Allah itu ada keserupaan dengan manusia. Allah itu ada keserupaan dengan makhluknya. Ini kalau menggunakan akal saja, mungkin pandangan-pandangan seperti itu akan muncul. Tapi kemudian syarak meluruskan, gitu ya. Syarak meluruskan, memberikan pedoman, memberikan bimbingan dengan firman-Nya, laisa kamislihi syai'un. Nah, tidak ada yang serupa dengan zat Allah. Atau misalkan ada ayat di surat Al-Ikhlas ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak ada bandingannya. Itulah hubungan antara hukum syara dengan hukum akal. Hukum syara sebagai pengontrol, sebagai apa? Sebagai pembimbing atas hukum akal. Di akal akan selamanya ada di rel yang benar. Ini dalam hal menafsirkan ayat-ayat yang mutasyabihat tadi, seperti yadullahi fauqa aidihim, itu ulama terbagi ke dalam dua kelompok ya. Ada ulama salaf. Ulama salaf memilih sikap tafwid. Tafwid itu menyerahkan makna dari ayat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya dalam kitab-kitab tafsir itu kata-kata yang digunakan wallahu a'lam bimuradih, gitu ya. Tapi menurut ulama khalaf, Al-Quran itu kan pedoman. Kalau pedoman itu harus jelas. Maka termasuk ayat-ayat yang seperti itu pun itu harus dijelaskan. Maka jalan yang dipilih oleh ulama khalaf dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat seperti tadi adalah takwil ya. Takwil itu definisinya sorful lafzi an makna dhahir ila maknal akhar. Memalingkan makna suatu kata dari makna dhahirnya ke makna yang lain. Ini misalkan yadullahi fauqa aidihim, yang makna dhahirnya yad itu adalah tangan, nah kemudian ditakwil menjadi kudroh, misalkan ya, menjadi kekuasaan Allah berada di atas kekuasaan mereka.
baik ulama salaf ataupun ulama khalaf, itu sama tujuannya, yaitu tanzih, untuk mensucikan zat Allah. Itu terkait apa, akal dan hukum akal. Jadi sekali lagi perlu diperkuat bahwa Allah ciptakan hukum adat, ya. Allah ciptakan hukum akal, itu tujuannya adalah agar manusia sampai kepada tauhidullah. Kemudian sebagai bentuk kasih sayang Allah, maka Allah turunkan syarat berupa Al-Quran dan As-Sunnah untuk membimbing manusia mencapai tujuan yang benar, yaitu tauhidullah, dan tidak menyimpang dari syarat tersebut, dari ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin itu sebagai pengantar ya. Insya Allah ini waktunya masih ada. Karena waktunya masih ada sekitar 6 menit ya. Boleh Bapak persilahkan salah satu dari saudara-saudara untuk bertanya atau menambahkan atau berupa usulan, silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Gini, Pak, perihal orang pedalaman, Pak. Orang pedalaman itu kan memang sudah dibekali dengan akal, ya, Pak. Ya. Tapi mereka belum mendapatkan syiaran dari orang-orang yang luar gitu. Orang yang khusus pedalaman lah itu dengan akal kan mereka mengerti baik dan buruknya, Pak. Ya. Dan itu apakah dihitung sebagai amal atau gimana, Pak? Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus, ini Ferdian saya. Makanya tadi ada beberapa aliran teologi dalam teologi Islam ya. Kalau dalam pandangan Mu'tazilah, si orang pedalaman tersebut itu berhak mendapatkan pahala atas kebaikan yang ia perbuat, karena berarti dia sudah menggunakan akalnya. Kalau dalam pandangan teologi Asy'ariyah dan Maturidiyah, maka orang tersebut dikategorikan ke kelompok orang yang hidup di masa patroh ya. Masa patroh itu masa kekosongan, di mana sekelompok manusia belum tersampai dakwah. Nah, seperti jeda antara masa kenabian Nabi Isa dengan kenabian Nabi Muhammad misalkan, itu pula dikategorikan sebagai masa patroh. Dan untuk orang-orang yang hidup di masa patroh itu, dia tidak terkena tidak terkena sanksi, tidak terkena apa yang namanya iqab, apa yang namanya siksa. Jadi mereka ya akan diselamatkan gitu ya, karena tidak ada kewajiban sebelum datang kepada mereka para penyampai hukum-hukum Allah, para pembawa ajaran agama. Itu ya. Jadi tergantung kita melihat dari sisi sudut pandang teologi kelompok yang mana. Kalau kelompok Mu'tazilah tetap mereka berhak untuk mendapatkan pahala atas kebaikan-kebaikan yang ia lakukan, dan berhak untuk mendapatkan siksa atas keburukan-keburukan yang mereka lakukan. Makanya terkait dengan peran akal ini sangat erat kaitannya dengan filsafat kenabian ya. Jadi saudara belajar filsafat kenabian. Memang dengan akalnya manusia bisa sampai kepada pengetahuan adanya Allah. Tapi manusia dengan akalnya tidak akan memahami, tidak akan mengetahui bagaimana caranya berterima kasih kepada Allah. Agar manusia tahu cara bagaimana bersyukur, bagaimana berterima kasih kepada Allah, maka diutuslah para nabi dan para rasul yang mengajarkan manusia bagaimana manusia menyembah Tuhannya, bagaimana manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, Ferdiansa. Terima kasih. Ini kayaknya waktunya tinggal 3 menit. Silakan kalau
masih ada satu orang lagi. Dan yang singkat saja. Pak boleh ingin menambahkan Pak? Ya, silakan. Jadi gini, tadi saya sangat setuju sekali bahwasannya apa tuh akal itu di bawah naungan dari apa tuh syariat gitu. Karena kan ketika kita mengaca di sejarah pada Ya. zaman kenabian, Waktunya tidak lebih dari bahwasanya 30 detik ya, silakan. siapa di zaman kenabian bahwasanya ketika itu Umar bin Khattab atau Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya ketika ingin menyium Hajar Aswad, kalaulah misalkan saya mau mikir dengan akal, kalau saya Ya, luar biasa sekali ya. Jadi Bapak jadi teringat kata-kata Umar bin Khattab ketika akan mencium Hajar Aswad. Wahai Ya. Hajar Aswad, engkau adalah batu, gitu ya. Ya, Seandainya Pak. aku tidak melihat Nabi menciummu, maka aku tidak sudi menciummu. Berarti Maka itu kan dalam hal itu, membuktikannya, Pak. iya, membuktikan bahwa akal itu harus tunduk kepada syarak, gitu ya. Syariat. Ya, Ya, terima Pak. kasih. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu memaksimalkan potensi akal yang Allah berikan kepada kita, dan itu digunakan untuk berbagai kebaikan-kebaikan, untuk mengetahui kebenaran-kebenaran, dan semoga juga kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjalankan kebenaran-kebenaran tersebut. Nah, kita akhiri kuliah hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengabsenannya nanti saya kasihkan ya